kebersamaan antara Marc Anthony Klok dan Persib terus berlanjut. Gelandang tangguh kelahiran Amsterdam, Belanda, tanggal 20 April tahun 1993 ini resmi memperpanjang kontraknya hingga 2027. Sebuah kabar menggembirakan bagi bobotoh dan seluruh pencinta Maung Bandung. Aditya Putra Herawan mengungkapkan bahwa kesepakatan ini terjalin atas dasar rekomendasi langsung dari sang pelatih kepala, Bojan Hodak. Marc Klok bukan nama baru di Stadion GBLA. Sejak bergabung pada awal musim 2021-2022, ia langsung menjelma menjadi jantung permainan Persib. 4 musim berseragam biru, 4 musim pula ia menunjukkan dedikasi dan konsistensi luar biasa di lini tengah. Bahkan, hanya butuh waktu 4 musim bagi Klok untuk mencatatkan namanya di klub 100, kelompok pemain yang telah tampil lebih dari 100 kali bersama Persib. Hingga akhir musim 2024-2025, Klok telah membukukan 114 penampilan dan menyumbang 13 gol, statistik yang mencerminkan kualitas sekaligus kontribusinya. Namun lebih dari sekadar angka, nama Klok akan selalu diingat berkat momen-momen istimewa yang ia torehkan, terutama saat membawa Maung Bandung meraih gelar juara Liga 1 back-to-back di musim 2023-2024 dan 2024-2025. Dengan 2 trofi juara sebagai kapten, Klok kini sejajar dengan legenda-legenda besar seperti Adeng Hudaya dan Robby Darwish. Keduanya pernah 2 kali mengangkat trofi bersama Persib. Perpanjangan kontrak ini bukan hanya soal kelanjutan karir seorang pemain, tapi juga tentang komitmen, semangat, dan cinta yang terus menyala di hati seorang Marc Klok untuk Persib. Dan kini, cerita itu akan berlanjut sampai 2027. Persib Bandung kini tengah mengincar sosok-sosok pemain asing yang bisa menggantikan para pemain yang pergi. Salah satu yang disorot adalah sektor belakang yang ditinggalkan Nick Kuipers. Sejauh ini sejumlah nama sudah mulai santer disebut-sebut untuk menggantikan bek jangkung asal Belanda. Salah satunya adalah munculnya nama Christian Gomis yang menjadi satu di antara kandidat kuat mengisi posisi lini belakang. Bek jangkung asal Prancis ini menjadi perbincangan setelah beberapa media nasional menyebutkan ia masuk dalam radar manajemen Persib untuk musim 2025-2026. Dengan tinggi badan mencapai 2,02 meter dan pengalaman internasional yang cukup matang, Christian Gomis dinilai sebagai sosok potensial untuk mengisi lubang di lini pertahanan Maung Bandung. Christian Gomis lahir di Dakar, Senegal pada tanggal 25 Agustus tahun 1998 dan kini berusia 26 tahun. Ia memiliki kewarganegaraan ganda, Senegal dan Prancis. Dengan tinggi mencapai 2,02 meter, Christian Gomis dikenal sebagai sosok bek tengah tangguh dan dominan dalam duel udara. Kaki kirinya menjadi andalan dalam membangun serangan dari lini belakang, sesuatu yang penting dalam sepak bola modern. Christian Gomis sempat terlibat dalam sistem Akademi Paris Saint-Germain di awal kariernya, meskipun ia tidak sempat tampil di tim utama. Ia kemudian meniti kariernya di sejumlah klub Eropa sebelum merantau ke Asia. Ia kemudian bergabung dengan EF Bastia, mencetak 1 gol dari 11 laga, 981 menit dan menerima 1 kartu kuning. Namanya mulai dikenal saat memperkuat Lokomotiv Plovdiv di Bulgaria, di mana ia tampil sebanyak 59 kali dan mencetak 2 gol serta 3 assist. Dalam periode ini, ia juga mengoleksi 16 kartu kuning dari total 4.390 menit bermain, memperlihatkan gaya bermain yang agresif dan tanpa kompromi di lini belakang. Setelah Bulgaria, Christian Gomis melanjutkan kariernya ke Liga Hungaria, memperkuat Budapest Honvéd FC selama 2 musim. Rencana Persib Bandung untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, B, tercetus usai laga terakhir melawan Persis Solo di Stadion GBLA. Initial Public Offering atau lebih dikenal dengan IPO adalah proses di mana perusahaan swasta pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik melalui bursa saham. Jika memang terrealisasi maka Persib Bandung sebagai perusahaan akan dapat meningkatkan modal dan membuka akses bagi investor publik untuk memiliki sahamnya. Namun siapa yang diuntungkan dengan rencana IPO tersebut? Apakah terdapat pengaruh bagi bobotoh? Saya sebagai bobotoh lintas generasi akan coba mengupas beberapa pengaruh yang mungkin bisa terjadi akibat IPO. 1. Prestasi. Jika Persib sudah IPO, maka wajib diiringi dengan prestasi dikarenakan para investor tentu tidak akan membeli saham dari klub sepak bola papan bawah. Jika prestasi Persib konsisten, maka euforia bobotoh akan terus menjadi tradisi. 2. Sistem tiketing.
Tiket Persib sampai dengan saat ini masih menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan oleh bobotoh. Masalah klasik yang sering ditemui adalah calo yang masih bisa menjual tiket dengan harga yang tidak masuk akal. Mungkin sebaiknya para petinggi Persib dapat segera menemukan solusi untuk masalah percaloan tersebut sebelum pembahasan IPO. 3. Sarana dan prasarana stadion. GBLA yang kini status pengelolaannya dimiliki oleh Persib Bandung masih jauh dari harapan. Hal tersebut saya rasakan ketika menyaksikan pertandingan terakhir melawan Persis Solo. Akses jalan yang semrawut sehingga kemacetan tidak terhindarkan, berdesakan saat akan masuk stadion, tribun tergenang air saat hujan dan masih banyak penonton tidak bertiket yang bisa masuk area stadion. Semoga saja jika rencana IPO tersebut memang akan diresmikan, sejatinya Persib Bandung terlebih dahulu menyelesaikan seluruh PR yang selama ini masih dikeluhkan oleh para bobotohnya. Jika semua sudah terselesaikan, bobotoh sudah pasti akan selalu memberikan dukungan kepada klub kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung beserta manajemen.